Haji sama ibu tetap bertahan meski perlakuan ayah seperti itu. Iya, ibu selalu nasihatin saya supaya untuk tetap bertahan. Tetap bertahan. Ya. Sampai saya kadang dalam hati saya itu nyumpahin saya. Mas Haji, saya dengar katanya ayah tiri Mas Haji terkena stroke ya? Iya, Itu iya Mas. kapan? Jadi setelah saya menikah, mungkin pikiran saya Allah mendengar doa saya waktu saya Ingin dia celaka iya, gitu? dia celaka Selama masih... akhirnya di saat saya menikah, ayah tiri saya stroke. Sampai sekarang gimana kondisinya saat ini? Ya masih stroke. Saya sudah coba, ya saya sebenarnya masih dendam. Cuman ibu saya selalu menyampaikan bahwasanya jangan dendam. Akhirnya saya bantu untuk berobat. Sampai Ya habis Allah. puluhan juta saya juga membantunya. Ya Allah, walaupun rasa penuh dendam nih Pak Ustadz, tapi dia tetap berbakti sama ibunya. Ini Menuruti contoh. apa kata ibunya. Ini contoh yang baik. Ya. Dan Ini anak yang bakti, yang mulia ini Mas Haji ini. Awalnya pengen udah orang tuanya mati aja lah. Sempat Sampai dia- senang ketika ayahnya kena stroke ya Ustadz ya. Tadi dia bilang, Sudahlah, kita meyakini jangan karena doa kita kemudian orang celaka, jangan. Iya. Mendoakan celaka itu tidak bagus. Nanti akan kembali ke kita. Sudah mungkin bisa jadi Allah lah yang memberi hukuman. Karena ulah dia. Tadi kalau kita lihat hadis di awal, malam yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangin, tidak disayangin. Bisa jadi ini udah benar. ya. Membenarkan sabda Rasulullah SAW karena tidak pernah menyayangin anaknya. Sekarang beliau tidak disayangin dengan stroke, dengan susah dan susah. Tapi itu pun coba anaknya masih berbuat baik. Ya. Padahal dia anak tiri yang dulu disakitin. Karena apa? Beliau berbakti sama ibunya. Luar biasa. Sangat beruntung apabila anak punya anak seperti ini nih. Yang dulu disakitin masih menyayangin orang tuanya. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan roghima anfu rajulin, celaka anak itu. Kalau dia menemukan orang tuanya masih hidup, dia tidak bisa masuk surga. Lah ini masih yakin nih, orang tuanya udah masih hidup walaupun sakit, dia masih menyayangin, memberikan, mengobatin, mencarikan uang untuk berobat. Insya Allah tidak celaka. Mas Haji ini walaupun dendam, marah karena disakitin. Ini contoh yang baik pemirsa. Sayangilah orang tua kita apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun yang dulu mereka perlakukan kepada kita. Karena itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Haji, setelah kena stroke tapi katanya tetap temperamen itu nggak berubah ya, masih tetap marah-marah ya? betul itu. Nah, kondisi fisiknya gimana? Dia terbaring atau dia bisa duduk atau sudah Sebenarnya bisa jalan dia pelan-pelan? terbaring, Terbaring. cuman bisa gerak tuh ya lemas gitu. Tapi dia bisa bicara? Bisa. Nah itu pun dia masih sama ibu saya masih ibarat kata nyuruh minta makan itu kan mulutnya itu stroke-nya masih bisa ngomong. Masih, Cuman kalau minta makan gitu kadang telat gitu. Ya masih disempar aja pakai tangan gitu. Bu! Bu! Iya Pak, bentar. Kenapa sih? Bapak sudah lapar, Bu. Ibu kemana? Ngapain di dapur kok? Ini sudah jam berapa, Bu? Lapar, Bu. Iya. Nih Pak, baru mateng makanannya. Dasar. Ibu itu istri tidak berguna. Pak, udah Pak cukup. Mau sampai kapan kamu marah-marahin ibu terus? Bapak itu kasar terus sama ibu, ha? Ibu itu istri Bapak, Pak. Anak didikan ibu dari kecil selalu merawat Bapak, membantu. Berani sama Bapak. Pak, Aji nggak akan tinggal diem, Pak. Hah? Kalau Bapak terus kasarin ibu kayak gitu. Udah sini biarin. Emang Bapak ngutu tiap hari kerjanya marah-marah mulu. Nggak. Aji nggak terima kalau ibu dimarah-marahin mulu sama Bapak.
Harusnya Bapak bersyukur. Kita udah ngurusin dia, Bu. Ya, kalian merasa berjasa sudah merawat Bapak. Sekarang Bapak memang tidak ada gunanya lagi sama kalian ya. Hebat. Harusnya Bapak itu tahu diri, sadar diri, ha? Bersyukur. Masih mending kami itu masih urusin Bapak. Ha? Bapak nggak bisa seenaknya aja sama Ibu. Aji kesel Bapak. Ha? Udah nggak bisa ngaji. Mas, jangan Mas. Mas, udah Mas. Mas, itu bapak kamu, Mas. Sabar, Mas. Istighfar, Mas. Udah, Mas, udah. Biarkan yang bunuh Bapak sekalian yang Bapak sudah tidak ada gunanya lagi di keluarga ini. Bapak sudah tidak ada gunanya lagi di keluarga. Udah, Mas, udah. Bunuh Bapak, bunuh. Mas, udah, Mas. Udah, Mas, mending kita pergi aja, Mas. Sabar, Pak. Nanti Bapak tambah Mas. Ji. Nah, Ibu pernah bisikin ayahnya Mas Aji nggak sih dengan kondisi seperti itu untuk bisa lebih lembut lagi gitu? Ya, sekarang udah mulai sadar dia semenjak saya sudah mulai menikah gitu kan, sudah pisah rumah dia. Istilahnya tidak seperti temperamennya, tidak seperti dulu gitu. Tidak seperti waktu saya masih kecil. Pak Ustaz, sebaiknya kita dengan cara apa nih Pak Ustaz untuk lebih mendinginkan ya dalam tanda kutip ke ayahnya Mas Aji yang masih temperamen meski kondisinya sudah terkena stroke? Jalan yang paling tepat untuk sekarang, jangan dijauhin orang tua. Tetap kita bergaul dengan cara yang baik. Yang kedua, tidak ada lain, berdoa kepada Allah. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya disadarkan. Karena masih ada kesempatan. Suksesnya anak itu bukan karena banyaknya harta loh, tetapi karena bagaimana sejauh patuhnya dia kepada orang tuanya. Kita doakan. Maka sebuah doa yang dulu dijasakan kepada saya dari kiai-kiai saya itu Mas Farid, agar mungkin orang tua kita itu lembut hatinya, atau anak itu biar lembut juga, gitu misalnya. Anaknya bandel nih, atau orang tuanya kasar, kita doakan. Saya pernah dijazah ini, dikasih doa oleh seorang kiai. Ya, boleh di-share ke kita, baca Ustaz. akhir surat At-Taubah, 2 ayat terakhir. Setiap waktu habis sholat dibaca 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali. Kalau malam misalnya itu ini kayak kiai saya tuh, didoain bapaknya lagi sakit tuh, dibacakan itu nanti diusapkan. Ini bagian dari doa. Boleh nggak sih begitu? Boleh. Namanya tawassul bi a'malis sholihah. Kita menggunakan bacaan Quran untuk meniatkan sesuatu yang kita inginkan agar bapaknya itu baik, bapaknya lembut. Salah satunya doa. Jadi yang pertama dideketin, didoain. Jangan bosen-bosen. Jangan malah tadi itu menolak makanan. Jangan malah dimarahin. Begitu. Ginilah, kita yakin Allah yang berhak menghukum itu Allah, bukan kita. Kewajiban kita tetap gitu ya Mas Haji ya. Sudahlah dulu, mungkin kalau dibilang mungkin ini hukuman Allah lah kira-kira. Tapi kita nggak perlu pantas kita ngomong ini balasan Allah ini karena dulu kasar. Nggak perlu kita omongin. Kita kewajiban kita berbuat baik. Gitu.